Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap pemirsa, pencinta Majlis Ta'lim dan Salawat Nur Hidayatullah, dan para pemirsa-pemirsa yang lainnya, semoga kita dalam naungan nikmat, rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mendambakan kehidupan mereka menjadi kehidupan yang bahagia. Seringkali kalau ditanya siapapun dia, tidak terkecuali, apakah Anda ingin hidup bahagia? Ingin hidup nikmat di alam kehidupan dunia dan akhirat, dalam status apapun. Bahkan orang yang jauh kepada Allah dalam ubudiyahnya, mereka akan mengatakan ingin hidup bahagia di dunia dan hidup akhirat, bahagia di akhirat. Hadirin, bahkan dalam doa sekalipun, andai kata doa-doa yang lain mungkin kita tidak hafal, kita akan lupakan. Tapi doa yang satu ini yang kita kenal dengan doa sapu jagat, ini kita hafal, kita selalu ingat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami terhadap kehidupan dunia dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Wa qina adzabannar, dan hindari kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Doa ini selalu kita harap dan selalu kita panjatkan. Artinya setiap siapapun kita, dalam status apapun kita, semuanya pasti berharap akan kehidupan bahagia. Namun terkadang ada orang yang salah kaprah dalam arti dan mengartikan kehidupan bahagia. Ada yang mengartikan kehidupan bahagia dengan mereka mencari harta benda sebanyak-banyaknya. Kita katakan bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena ketika bahagia diartikan dengan harta benda, ketika harta itu ada pada dirinya dan ia peroleh, mungkin kebahagiaan itu ia rasakan. Tapi apakah harta itu akan terus-menerus ada pada diri seseorang? Tidak, para hadirin wal hadirat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami putar di antara kehidupan manusia, bagai roda pedati. Ada kalanya roda itu di atas dan ada kalanya di bawah. Ada kalanya roda itu menyamping. Artinya kehidupan dunia bisa jadi hari ini kita berada di atas, esok lusa mungkin kita bisa berada di bawah ataupun menyamping, para hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengartikan kehidupan dunia dengan kedudukan. Kita katakan bisa jadi dan bisa boleh dia raih kebahagiaan itu, bisa tidak. Kenapa? Ia di saat kedudukan itu ada pada dia, karena dia mengartikan kebahagiaan dengan adanya kedudukan. Ia rasakan kebahagiaan, apakah hanya bisa bertahan selama-lamanya ataukah hanya sesaat? Kedudukan yang sudah kita lihat, para hadirin, yang sudah kita pandang dalam kehidupan kita, hanyalah sebatas daripada masa jabatan kita. 5 tahun, 10 tahun. Bisa jadi sebelum itu Allah Subhanahu wa taala menanggalkan daripada kedudukan yang kita sandang. Maka hilanglah arti kebahagiaan pada saat itu, karena semulanya kita mengartikan kebahagiaan di dalam kedudukan. Tapi kebahagiaan yang hakiki, ikhwani, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kebahagiaan manakala kita menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, beramal kebajikan, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat akan kebaikan dalam kehidupan ini,
dan dia seorang laki-laki maupun perempuan, dan dia menyandang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan daripada dia dua janji. Yang pertama, di alam kehidupannya Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan berikan dalam kehidupan dunianya kehidupan yang baik. Kehidupan orang yang beriman, para hadirin, adalah kehidupan yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada problem dalam kehidupan orang yang memiliki keimanan. Manakala dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, maka dia bersyukur. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ujian, dengan sebuah daripada bencana ataupun daripada hal-hal yang tidak mengenakkan, maka dia bersabar. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ajibtu li amril mu'min. Aku kagum dengan perkaranya orang yang beriman. Idza asabathu ni'mah syakar wa idza asabathu sarra fasyakar wa idza asabathu dharra fasabar. Jika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kenikmatan, kenyamanan, sesuatu yang membahagiakannya, maka dia bersyukur. Tapi di saat dia diberikan sesuatu yang tidak mengenakkan baginya, diberikan ujian bagi dia, sesuatu yang mungkin pandangan kasat mata orang awam dan kita semua tidaklah merupakan sesuatu yang mengenakkan, dia orang beriman sabar di dalam menghadapinya. Maka perkara sabar dan syukur bagi orang yang beriman adalah sesuatu yang menyenangkan dalam kehidupannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melaksanakan daripada ibadah puasa. Maka ibadah puasa adalah memupuk daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebuah solusi di dalam menghadapi daripada kehidupan kita yang ada pada saat ini, yang tentu perlu akan keimanan. Keimanan bukan hanya diucapkan daripada lisan saja, saya iman kepada Allah, saya iman kepada Rasulullah SAW, tapi iman itu adalah bagaimana meresapi di dalam hati sanubari ini dengan apa yang kita imani. Apakah cukup lantas dengan meresapi saja? Tidak, saudara-saudaraku sekalian, tapi harus diaplikasikan, diwujudkan dengan suatu sikap nyata, dengan amaliyah perbuatan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang beriman, adalah kehidupan yang tenang yang dialami oleh mereka, kehidupan yang nyaman yang tanpa ada problem sedikit pun yang mereka rasakan. Itulah kehidupan yang diidam-idamkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah janjikan kepada mereka yang beramal soleh, baik laki maupun perempuan, dan dia seorang yang beriman, walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti pada kehidupan berikutnya, dari kehidupan akhirat, dia akan mendapatkan daripada balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang begitu banyak daripada apa yang pernah ia lakukan di alam kehidupan dunianya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu kita senantiasa haruslah mengerti dan paham arti kehidupan ketika kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kehidupan yang hanya beberapa saat ini, beberapa waktu saja, sehingga perjalanan kehidupan dunia ini amatlah begitu singkat. Dikatakan wa ma hayatud dunya illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sebentar, kehidupan yang hanya beberapa saat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, hasadu ummati ma baina 60 wa 70. Panen daripada umur umatku, artinya batasan daripada umur umatku umumnya ma baina 60 wa 70, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kemudian kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan di alam kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sampai dan mempertanggungjawabkan segala macam bentuk perlakuan kita di alam kehidupan dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu makhluk pun ataupun pengacara yang hebat sekalipun yang akan sanggup untuk membela akan perkara kita di hadapan Allah. Sehingga diceritakan di dalam tafsir Yasin karangan Al-Imam Hamami, beliau mengatakan ketika seseorang itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di pengadilan Allah yang begitu agung dan begitu besar,
Maka Allah Subhanahu wa taala melontarkan sebuah pertanyaan, limanil mulkul yawm? Siapa raja pada hari ini? Semua tertunduk malu di hadapan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang berani mengangkatkan kepalanya di hadapan Allah. Semuanya tunduk di hadapan Allah. Illa man azna rahur rahman wa qala sawaba. Kecuali mereka yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun diberi izin untuk berbicara, tentu mereka berbicara dengan bahasa yang benar. Tidak ada kebohongan di dalam dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu masing-masing mendapatkan daripada buku amalnya di hadapan Allah. Diberikan, ada yang dikatakan ashabul yamin, ada ashabus shimal, mereka-mereka yang berada di kelompok kanan dengan amal kebaikan, dan mereka-mereka yang berada di kelompok kiri dengan amal-amal keburukan di alam kehidupan dunianya. Kemudian yang ashabus shimal ini, mereka mendapatkan buku dari wara'a zahrihi, dari arah belakang, dilemparkan begitu saja. Kemudian mereka melembari buku-buku itu. Mereka periksa bak layaknya seorang anak di waktu mendapatkan rapotnya. Mereka periksa buku-bukunya, didapati tulisan-tulisan merah dari sang guru. Kemudian di saat kesibukan itu, bagi orang-orang ashabus shimal dari orang golongan-golongan kiri melembar kitab amalnya, Allah menegur, ya abdi, hal tunkiru ma fi hadhihi sajalat? Wahai hambaku, apakah kau mengingkari apa yang tertera di buku tersebut? Si hamba ini tertunduk malu di hadapan Allah seraya mengatakan, Galla ya Rabb, kullu ma fi hadhihi sajalat qad fa'altuha fid dunya. Tidak ya Allah, semua yang tertera di buku ini memang aku lakukan di alam kehidupan dunia. Kemudian Allah memberlakukan hisabnya, memberlakukan balasannya, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika baik yang ia lakukan, maka baiklah yang ia dapatkan di hari kemudian. Jika buruk yang ia lakukan di alam kehidupan dunia, maka buruk juga yang ia dapatkan di alam kehidupan akhiratnya. Mudah-mudahan umur yang singkat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, para pemirsa Majelis Taklim Nur Hidayatullah, bisa kita lakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Lebih-lebih di bulan Ramadan yang mulia ini, bulan bonus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan bonus-bonus yang Allah berikan kepada kita bisa kita raih, dan kita bisa mendapatkan daripada hikmah dan kenikmatan di dalam meraih akan kebesaran Allah, fadilah Allah Subhanahu wa taala, dan bonus yang Allah persiapkan di bulan Ramadan ini. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qur'ati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Pemirsa, pecinta majelis Shalawat Nur Hidayatullah, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya update video-video kami berikutnya. Terima kasih.